أحمده وأشكره وأثنى عليه وأستغفره وأسأله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يدفع عنا نقمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. ثم أقول وأشهد أن خلفاءه الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قد حملوا شريعته وعملوا بها وبلغوها لمن بعدهم، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan limpahan nikmat serta rahmat. Sampai pada malam hari yang barokah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Rabbul Izzah untuk sama-sama duduk dalam majelis ini. Sesungguhnya setiap orang yang dimudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka itu merupakan taufik terbesar dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan kita keluar dari rumah kita menuju majelis ilmu merupakan perjalanan terindah dalam hidup ini. Setiap perjalanan ada akhirnya, dan terkadang perjalanan di atas dunia ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Namun lelah dan letih ketika seorang berjalan menuju majelis ilmu, Nabi SAW janjikan dengan surga. Itulah perjalanan terindah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu poin yang berkaitan dengan al-maks, hukum perpajakan dalam Islam. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada poin yang selanjutnya. Di antara dosa-dosa besar itu adalah man'u fadlil ma'i amman ihtaja ilaih, yaitu menghalangi orang lain atau menghalangi dirinya dari memberi air yang lebih dari dirinya untuk dia berikan kepada orang lain yang butuh terhadap air tersebut. Bab ini merupakan petikan dari potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kita seringkali dengar hadis-hadis seperti ini. Orang-orang, beberapa golongan manusia yang diancam oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana bentuk ancaman mereka? Yang pertama, sebagaimana yang sering kita dengar pada hadis-hadis sebelumnya, kaitan dengan dosa-dosa, yang mana apabila seorang melakukan dosa tersebut, ada ancaman bahwasanya Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat nanti dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan membersihkan dia dari dosanya, dan bagi dirinya adalah azab yang pedih. Di sini Nabi SAW menyebutkan yang menjadi poin daripada pembahasan kita di malam hari ini, yaitu poin yang pertama,
rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq famana'ahu min ibn sabil. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di tengah jalan. Karena para sahabat, artinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupan mereka? Hidup di tengah padang pasir. Kemudian jumlah air yang begitu sedikit. Sementara sebagaimana sudah kita sepakati bahwasanya dalam tubuh manusia ini kurang lebih ada 60% kandungan air di dalam setiap tubuh kita. Setiap kita di dalam tubuh ini ada kurang lebih 60% kandungan air. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulli syai'in minal ma' wa ja'ala kulla syai'in hayyin minal ma' wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy. Kama qala Allah azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu hidup dari air. Sebagaimana kita membutuhkan makanan, maka seperti itu pula kebutuhan kita terhadap air. Tidak akan ada kehidupan tanpa adanya air. Ya. Kalau hilang dari dunia ini air, tidak akan ada kehidupan. Bahkan kita saja hadir ke atas dunia ini sebabnya dari air. Ya, nutfah, yaitu air mani. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam setiap orang yang memiliki kelebihan air, kemudian ada orang yang meminta air tersebut kemudian dia tidak memberikannya, maka dia mendapatkan ancaman tadi sebagaimana sudah kita sebutkan di awal hadis. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik sedekah itu adalah air. Sebaik-baik sedekah adalah air yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Kita tidak akan bisa jauh dari air. Makanya ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman seperti ini mestinya harus menjadi perhatian besar bagi kita semuanya. Boleh jadi ada sebagian orang memandang bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang sifatnya remeh. Tapi oleh sebagian orang ini adalah permasalahan yang besar, apalagi hidup di padang pasir, jauh dari air dan yang semisal dengannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya. Fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhir. Ada seorang laki-laki yang berbaiat kepada seorang pemimpin. Dia tidak berbaiat kepada pemimpin tersebut melainkan karena ada kepentingan duniawi. Dia menjadi calon apa istilahnya? Tim sukses. Dia mendukung si fulan dalam capres atau cagup atau apapun yang semisal dengannya. Tidak ada yang dia inginkan melainkan duniawi semata. Nah, kalaupun orang yang dia dukung itu ternyata kalah, maka terputus sudah hubungannya sampai di situ. Mereka membangun hubungan itu karena duniawi. Dia berusaha untuk menjadikan si fulan itu lolos pada pemilihan umum misalnya. Karena ada sesuatu yang diharapkan dari si fulan. Kalaupun diberikan kepada dia ini, maka dia ridho, dia senang. Tapi ketika dia tidak mendapatkan jatah, dia akan marah. Dia akan melakukan sesuatu bagaimana supaya pemimpin yang sudah dia loloskan ini dikudeta dan semisal dengan. Ini orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagi mereka itu ancaman. Makanya ikhwati fillah, hati-hati kita. Yang namanya apa istilahnya, jatuh pada politik. Hati-hati kita. Para ulama itu sudah mengingatkan kita kaitan dengan masalah politik. Tidaklah orang menceburkan dirinya ke dalam politik, melainkan dia harus menjual seluruh agamanya. Bagaimana tidak? Akan ada gibah, akan ada namimah, akan ada suap menyuap, akan ada terputusnya silaturahmi, terpotong agamanya. Ini hati-hati kita kaitan dengan masalah politik, Pak. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, as-siyasatu fi hadha zamani tarkus siyasah
Politik di zaman ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Tidak ada orang jatuh pada politik melainkan karena mereka punya kepentingan dunia. Saya yakin itu, Pak. Bahkan orang-orang khawarij sekalipun, ia mengkafirkan pemerintah. Ketika mereka sudah dikasih uang oleh pemerintah, diam mulutnya. Seperti itu. Karena ada unsur duniawi. Ada ketidakpuasan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Tidak juga disucikan dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri faqal wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad a'taitu biha kadza wa kadza fasaddaqahu rajul. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang menggelar tikar dagangannya setelah sholat asar. Jadi ini adalah perumpamaan dari Nabi SAW terhadap orang-orang yang jualan, orang-orang berdagang. Bagaimana karakter pedagang yang tidak dipandang oleh Allah ini dengan pandangan kasih sayang ini? Yaitu mereka yang melariskan dagangannya dengan sumpah. Meskipun benar sumpahnya, Pak. Sekalipun benar sumpahnya itu, tapi dia membawa nama Allah dalam perniagaan dia. Apakah serendah itu nama Allah SWT sehingga dilibatkan dalam urusan dagang? Tujuan dia menyebut wallahi saya telah memberi si fulan dengan harga sekian-sekian. Sekarang silakan antum ambil dengan harga sekian. Tidak boleh membawa-bawa nama Allah. Ya. Hanya sekedar untuk meyakinkan pembeli. Kalaupun antum untung, barokahnya nggak ada. Apalagi dia melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini lebih berbahaya lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila." Bapak-bapak bisa lihat di surah Ali Imran ayat ke-77. Ya. Kaitan dengan orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena mengharapkan keuntungan duniawi yang sifatnya sesaat. Kemudian dalam lafaz yang lain kaitan dengan poin ini, wa rajulun man'a fadla ma'in fayaqulullah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Dan seorang lelaki yang telah menghalangi dirinya dari memberi kelebihan air yang ada pada dirinya terhadap saudaranya yang lain, maka pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada dia, pada hari ini aku akan menghalangi karuniaku untukmu sebagaimana dahulu di dunia kamu telah menghalangi dirimu dari memberi sesuatu yang tidak dilakukan oleh tanganmu. Apa artinya, Pak? Ia mengeluarkan mata air dari dalam perut bumi siapa? Manusia apa Allah? Allah. Ia mengalirkan sungai-sungai itu siapa? Allah. Makanya dalam Al-Quran, coba kita lihat di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala menyampaikan, mendatangkan 4 pertanyaan yang isinya semuanya sanggahan untuk manusia. Kaitan dengan nikmat-nikmat ini. Karena ini di hadis ini Rasulullah menyebutkan seorang lelaki yang menghalangi dirinya dari kebaikan, yaitu memberikan kelebihan air yang ada pada dirinya untuk sahabatnya yang lain. Dia tidak mau memberi, padahal aliran-aliran air, mata air atau air yang dia dapatkan itu bukan dari hasil tangan dia. Ia mengeluarkan mata air itu Allah. Ia mengalirkan air-air itu adalah Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang 4 hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian melihat air mani yang kalian pancarkan?
Apakah kalian yang telah menciptakan air itu ataukah kami yang telah menciptakannya? Coba kita perhatikan. Allah mengambil sebuah contoh saja di antara nikmat Allah yang ada pada diri manusia, yang mana manusia sendiri tak sanggup untuk membuatnya. Coba kita lihat misalnya bayi tabung, Pak. Apa sih bayi tabung itu? Bayi tabung. Pernah dengar bayi tabung, Pak? Yaitu antara suami dengan istri, diambil apa istilahnya? Spermanya. Kemudian dimasukkan pada sebuah alat. Sehingga dengan izin Allah, apa istilahnya? Akan jadi seorang bayi dengan izin Allah. Lihat. Manusia tak mampu untuk menciptakannya, tak mampu, tapi Allah yang menciptakan. Ini nikmat yang pertama, di proses kejadiannya manusia ini. Kemudian yang kedua misalnya di ayat yang selanjutnya. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu ataukah kami yang menumbuhkan tanaman itu? Allah mengingatkan kita dengan nikmatnya berupa tanaman. Yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Tugas kita hanya menanam, yang menumbuhkan siapa? Allah, Falikul Habbi wan Nawa. Yaitu yang menumbuhkan biji-bijian. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala ingatkan lagi kita dengan nikmatnya. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Apakah air itu turun dari langit? Apakah kalian yang telah menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan air itu dari langit? Lihat bagaimana orang-orang begitu meradang ketika Allah menahan air hujan. Sampai ada yang orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mendatangi mata air untuk meminta air. Waliyadzubillah. Dan ini di banyak tempat banyak orang-orang seperti ini. Padahal yang menurunkan air itu Allah. Lalu mengapa mereka meminta melalui mata air? Mengapa mereka tidak melakukan sholat istisqa? Kalaupun mereka melakukan sholat istisqa, mengapa harus di samping mata air? Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah itu di tanah yang lapang, yaitu meminta kepada Allah. Rasulullah mengangkat kedua telapak tangannya sampai terlihat ketiaknya. Ini kaitan dengan nikmat air. Makanya sebagaimana beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas, yaitu tentang 5 hal yang mana Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai 5 hal ini menimpa para sahabat. Di antara 5 hal ini apa, Pak? Tidaklah suatu kaum menahan dirinya dari membayar zakat, ya, melainkan Allah pasti akan tahan turunnya air hujan. Kalaulah bukan karena hewan ternak, Allah tidak akan turunkan hujan. Ini kaitan dengan nikmat Allah, itu air. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala juga ingatkan kepada kita tentang nikmatnya yang lain. Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Tidakkah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang telah menumbuhkan pohon-pohon kayu itu sehingga darinya? Pernah antum lihat orang menggosokkan kayu sehingga muncul api? Orang-orang yang melakukan itu, mereka dapatkan ilmunya dari Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan. Apakah kalian yang menumbuhkan kayu-kayu itu ataukah kami? Oleh karena itu, Pak,
Tidak selayaknya ketika kita mendapati sebuah nikmat lalu kita menghalangi diri kita dan untuk membagi nikmat itu kepada saudara kita yang lain. Coba lihat surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un di akhir ayat, di akhir surat Al-Ma'un, apa bunyinya? Wa yamna'unal ma'un. Ini orang-orang diancam dengan wail. Setelah orang meninggalkan sholat, di akhir itu yang diancam oleh Allah al-ma'un. Apa artinya al-ma'un, Pak? Al-ma'un itu adalah semacam ember, ya, gayung, barang-barang yang sifatnya remeh, yang biasa kita kasih pinjam kepada teman, misalnya teman pinjam ember, pinjam gayung. Itu ma'un namanya dalam bahasa Arab, Pak. Menghalangi dirinya dari memberi sesuatu yang ringan saja dia tak sanggup. Memberi sesuatu yang ringan saja kepada saudaranya yang lain dia tak sanggup, apalagi memberi sesuatu yang sifatnya besar, maka lebih besar pula dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, di hadis tadi Allah taala ingatkan hamba ini, seorang laki-laki yang menghalangi dirinya dari memberi orang lain terhadap air yang lebih yang ada pada dirinya. Dia punya air banyak, ketika ada orang butuh dia enggak mau kasih. Allah berkata, al-yauma amna'uka fadli. Pada hari ini aku haramkan, akulah halangi diriku dari memberi karuniaku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Sebagaimana dahulu di dunia kamu menghalangi dirimu untuk memberi sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh tanganmu. Waliyadzubillah. Ini hadis yang agung, Pak. Sebagai peringatan bagi kita semua untuk menghilangkan sifat kikir di dalam hati, untuk menghilangkan sifat pelit di dalam hati, bakhil. Nah, tidak ada sesuatu yang membinasakan umat-umat terdahulu selain daripada harta. Harta yang membinasakan manusia. Lihat saja Qarun, bagaimana Allah SWT membinasakan Qarun. Karena harta. Apa harta bahasa Arabnya, Pak? Mal, al-malu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak yang kita lahirkan itu perhiasan dunia. Para ulama memberikan komentar, mengapa harta itu dinamakan dengan mal? Kenapa, Pak? Mala yamilu, mailan, kecondongan. Karena hati manusia itu condong pada harta. Summiyal malu malan limailin nafsu ilaih. Ya. Harta itu dinamakan dengan mal karena kecondongan hati manusia kepadanya. Siapa di antara kita yang tidak condong terhadap harta? Tidak ada satu. Berarti fitnah umat ini ada harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fitnatu ummati hiyal mal. Fitnah umat ini adalah harta. Sehingga ada orang itu yang memakan hartanya itu wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Wa ta'kuluna turas itu kekayaan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada si fulan, kepada hambanya. Aklal lamma, yaitu ini sifat, Pak, ya, sifat. Dia tidak mau memberi apa yang ada pada dirinya, dia tidak mau memberi kepada orang lain apa yang ada pada dirinya, sementara apa yang ada pada orang lain dia menginginkan. Itu aklal lamma, rakus, tamak. Waliyadzubillah. Ini sifat-sifat tercela. Baik, itu dia poin yang sudah kita bahas tadi. Ini dosa besar. Kemudian poin yang selanjutnya, iftar yaumin min Ramadan bila udhrin. Ini poin yang ke-28. Di antara dosa besar itu adalah
Jauh sekali ya bab yang barusan sama bab yang ini anunya. Ya, pembahasannya jauh sekali. Iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin, yaitu sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Di dalam hadis, tapi ini hadisnya dhaif, Pak. Mungkin bapak-bapak sering dengar hadis ini. Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu falam yuqbal minhu ad-dahra kullah. Barang siapa yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, meskipun dia mengkodok puasa yang dia tinggalkan itu selama setahun, maka Allah tidak terima puasa kodoknya. Pernah dengar hadis itu kan? Meskipun dia menggantinya selama 300 sekian puluh hari itu, tidak akan mampu mengganti puasa satu hari yang dia tinggalkan di dalam bulan Ramadan. Nah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hanya saja di sini disebutkan di antara poin atau isi hadis yang menjadi judul dari bab ini adalah iftaru yaumin min Ramadan bila udhrin kabiratun, yaitu sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur merupakan dosa besar. Hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun id atani rajulani fa akhadha bidab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran. Ketika aku tidur, aku mimpi didatangi oleh dua orang laki-laki, kemudian mengambil ini apa istilahnya ini? Lengan di samping ketiaknya. Ya. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Maka dua orang lelaki ini membawaku pada sebuah gunung yang tinggi. Jabal Wa'ar, gunung yang tinggi. Faqala li is'ad. Maka dua orang laki-laki ini mengatakan, mendakilah, naiklah. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal fa idza ana bi sautin syadid. Ketika aku berada di puncak gunung tersebut, aku mendengarkan suara yang begitu keras. Faqultu ma hadhihi al-aswat? Suara apa ini? Pertanyaan Rasulullah kepada dua orang laki-laki. Kemudian dua orang laki-laki ini mengatakan, hadza uwa'u ahlin nar. Ini adalah jeritan penduduk neraka. La ilaha illallah. Tsumma intalaqa bi. Kemudian dari tempat itu beranjak lagi pada tempat yang lain. Fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Ternyata ada suatu apa istilahnya? Suatu kaum yang mana mereka ini digantung dengan urat yang ada di atas betisnya, apa namanya? Tumitnya. Ada urat di atas tumit kita itu. Itu namanya araqib. Ya. Musyaqqaqatin asdaquhum. Sementara mulut mereka ini sobek. Ini. Bagian ini. Sobek. Tasilu asdaquhum daman, dari mulutnya ini, pipinya ini mengalir darah. Faqultu man haula? Maka aku mengatakan, siapa mereka? Siapa mereka ini? Kemudian dua orang ini mengatakan, faqil haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya untuk berbuka puasa. Allahumma balikna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaannya. Ya. Sementara di hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman
bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Taib, kita adzan dulu. Insyaallah kita ini belum bunyi ini ya. Ya. Kita lanjut Pak ya. Lanjut. Taib. Di hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau. Idja'ahu rajulun faqal ya Rasulullah halaktu. Datang seorang laki-laki lalu dia mengatakan wahai Rasulullah, sungguh aku celaka. Sungguh aku binasa, itu artinya halak. Halak itu artinya celaka, binasa. Maka Rasulullah bertanya, malak, ada apa denganmu? Lalu orang ini mengatakan, waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Aku menyetubuhi istriku sementara aku dalam keadaan puasa. Nah, adzan dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar.
Baik. Kita lanjutkan. Laki-laki ini berkata, waqatu ala imraati wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menyetubuhi istriku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha atau tu'tikuha? Apakah engkau mendapati seorang budak yang mana budak ini kamu memerdekakannya? Maka laki-laki ini mengatakan, la, tidak. Faqal wa hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini berturut-turut itu tidak boleh dijeda walaupun 1 hari. Ya. Di antara pendapat yang kuat itu adalah kalau dia dijeda dengan 1 hari atau 2 hari, maka dia mengulang lagi puasanya. Nah, berat sekali. Maka laki-laki ini mengatakan, la, aku enggak sanggup wahai Rasulullah. Lah, orang puasa 30 hari saja, sehari sudah bolong, itu kena. Faqal fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu memberikan 60 orang fakir miskin? Maka dia ini mengatakan lagi, la, enggak sanggup wahai Rasulullah. Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu ala dzalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Maka Nabi pun beranjak dari tempatnya, kemudian pergi mengambil ini araq itu segeranjang, ya, segeranjang kurma. Lalu Nabi bertanya, aina sa'il, di mana penanya tadi? Maka laki-laki ini mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah. Khudha fatasaddaq bih. Ambil ini kurma, kamu bersedekah dengan sekeranjang kurma ini. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labatayya awil harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ya. Lihat, ini laki-laki ini Masya Allah ya. Untungnya 2 kali ini, padahal udah berbuat dosa ya. Apakah atas diriku, apakah ada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, dia lagi bersumpah dengan nama Allah. Tidak ada orang yang paling fakir antara 2 desa ini selain daripada saya wahai Rasulullah. Saya ini orang paling fakir. Mau saya infakkan kemana kurma ini, orang saya paling fakir kok. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabadat anyabuhu. Maka Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, gusi-gusi terlihat semua. Lucu memang, Pak. Ya. Maka Nabi mengatakan, at'imhu ahlaka. Kalau demikian, kasih keluargamu kurma ini. Masya Allah. Ini indahnya pernikahan itu ya. Kan saya sudah bilang tadi, ini pasti kena kata-kata saya nih yang. Taib, barakallahu fikum. Nah, dengan kurma 1 keranjang ini kamu berikan kepada keluarga. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya berbuka puasa tanpa ada uzur di bulan Ramadan itu adalah kabairudz dzunub, dosa besar. Poin selanjutnya, tarkul haji ma'al qudrati alaih. Masya Allah, ini diantara apa istilahnya, amalan yang begitu mulia dalam Islam. Bahkan ini adalah ujung daripada arkanul Islam bagi siapa saja yang mampu. Hanya saja di sini ada ancaman, yaitu ancamannya adalah termasuk dosa besar orang yang meninggalkan haji padahal dia sanggup, dia mampu untuk haji. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man ataqal hajja wa lam yahujja hatta mat fa aqsimu alaihi annahu mata yahudiyan aw nasraniya. Ini Umar bin Khattab yang mengatakan,
Barang siapa yang mampu untuk haji kemudian dia tidak mau pergi haji sampai dia mati, maka aku bersumpah untuk dirinya semoga dia mati di atas agama Yahudi dan Nasrani. Waliyadzubillah. Hadis ini hasan bisyawahidihi, masuk kategori hadis sahih. Qaulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi antum yang sanggup haji tapi antum enggak mau pergi haji sampai meninggal, Umar bin Khattab doakan dia itu mati di atas agama Yahudi dan Nasara. Waliyadzubillah. Ini ancaman. Bagi siapa saja di antara kita ini yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah dipaksakan sampai pinjam uang bank, berarti itu nggak mampu namanya, Pak. Ya. Ada istilahnya haji cicil, umroh cicil. Ini gimana itu bisa khusyuk pergi haji umrohnya kalau nyicil itu? Berarti kalau nyicil sanggup apa enggak dia? Belum sanggup. Kalau dia memastikan bahwa sepulang haji utangnya lunas, ya silakan. Tapi kalau dia nggak yakin sepulang haji atau umroh utangnya lunas, ya sebaiknya jangan. Itu namanya memaksa diri pada sesuatu yang tak disanggupi. Sementara Allah telah memberikan kaidah beribadah kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya semampu kalian. Ya kalau nggak mampu jangan dimampu-mampukan padahal nggak mampu. Sampai-sampai minjam uang riba. Waliyadzubillah. Nah ini hadis ini yaitu ucapan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang menjadi ancaman bagi setiap orang yang punya kelebihan harta kemudian dia tidak mau pergi haji, maka didoakan oleh Umar bahwasanya dia mati di atas Yahudi dan Nasara. Ini mungkin Pak yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah pekan depan kita akan lanjutkan pada bab yang ketiga yang berkaitan dengan masalah jihad. Jihad maksudnya di sini adalah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan masalah jihad. Baik, kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.